minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah pada malam yang berbahagianya kita lanjutkan pengajian kembali. Cuman tuala kemah 2 minggu yang kau likut odor berhubung karena ujian. Jadi kiranya masih menyangkut dengan masalah zakat dan wajib terhadap orang yang muslim pada tiap 5 ekor unta 1 kambing. Di dalam bab zakat diawali dengan zakat hayawan. Di dalam zakat hayawan diawali dengan zakat unta. Karena kala itu unta ini merupakan kebanggaan harta orang Arab. Orang Arab bangga dengan banyaknya unta. Sehingga di dalam bab zakat diawali uraiannya menyangkut dengan masalah zakat hayawan. Di antara hayawan tersebut diawali dengan zakat unta. Karena unta itu merupakan harta orang Arab yang paling mulia. Jadi nisab unta artinya batasan diwajibkan zakat pada unta hanya 5 ekor unta. Apabila kita memiliki 5 ekor unta dan kita miliki 1 tahun dengan syarat-syarat nanti, maka pada 5 ekor unta itu sudah diwajibkan kita membayar zakat. Cuma zakatnya yang kita keluar bukanlah unta, tapi yang dikeluarkan adalah seekor kambing yang bisa untuk dijadikan kurban. Dan pada 10 ekor unta yaitu 2 ekor kambing. Pada 10 ekor unta 2 ekor kambing. Kalau yang kita berikan itu domba berumur 1 tahun, masuk dalam tahun yang kedua. Kalau yang diberikan itu kambing berumur 2 tahun, masuk dalam tahun yang ketiga. Jadi ini sama seperti ukuran kambing kurban. Maka kalau kita berkorban melaksanakan penyembelihan kurban, jadi kalau kambing yang kita kurban itu umurnya 2 tahun. Tapi kalau kibas ataupun domba itu umurnya 1 tahun. Bahkan ada pendapat 6 bulan. Kalau kibas atau domba. Tentang masalah kambing yang dikeluarkan untuk zakat, ini boleh dikeluarkan kambing jantan, walaupun yang lebih baik kalau untuk zakat itu kambing betina. Ini beda dengan kurban. Kalau kurban tujuannya daging. Daging kambing jantan lebih baik biasanya ketimbang daging kambing betina. Sehingga kalau berkurban lebih baik kita sembelih kambing jantan, walaupun kambing betina pun boleh untuk kurban. Lembu betina boleh, kambing betina boleh. Yang tidak boleh yang hamil. Bahkan kalau kurban itu
Imam Syafi'i pernah berkata, ya, kambing ataupun lembu, ya, ataupun kambing yang betina lebih bagus daripada kambing yang jantan, kata Imam Syafi'i. Nah, kalau kita kurban, kata Imam Syafi'i, kambing betina lebih bagus daripada kambing jantan. Oleh murid-muridnya Syafi'i, ulama-ulama di bawah Syafi'i, kata-kata Syafi'i ini ditempatkan pada kambing betina yang belum beranak dan kambing jantan yang banyak kawin. Nah kambing landu hana itu memurut, tapi juut bah hana itu memurutnya. Nah kambing ineng tumun dan belum pernah anak anu. Nyan keur Syafi'i gat asia kurban kambing ineng beno ngan kambing landu yang leu thai ineng. Kenapa kan? Karena tujuan daripada kurban adalah asau. Tujuan daripada kurban adalah daging. Ya, maka kalau pada kurban itu, ya, lebih baik besar hayawannya ketimbang banyak ekornya. Ya, kita sembelih satu lembu yang gemuk, itu lebih banyak pahala ketimbang kita sembelih 2 ekor lembu yang tidak gemuk ataupun yang kecil. Jadi pada kurban ini yang dilihat adalah daging. Kalau pada zakat ini yang dilihat adalah manfaat terhadap fakir miskin. Maka kalau zakat lebih baik yang diberikan zakat adalah yang betina. Supaya oleh fakir miskin dapat mengembangbiakkan. Jadi kalau kita punya lembu atau kita punya kambing dengan ketentuan-ketentuan sudah diwajibkan zakat umpamanya, ini tetap tidak boleh kita jual lalu kita bagikan uangnya, nggak boleh. Tetap wajib kita serahkan lembu itu kepada fakir miskin, walaupun kita serahkan kepada 3 orang daripada fakir saja. Yang lain nanti mewakili. Jadi yang tidak boleh kita jual lembu tersebut atau kambing tersebut lalu kita bagikan harganya. Mazhab Syafi'i nggak boleh. Dan pada zakat unta ini, pada zakat hewan bukan saja unta, ini banyak dimaafkan. Karena tadi 5 ekor unta 1 kambing, 10 ekor unta baru 2 kambing. Jadi kalau belum sampai 10, 9 ini tetap 1 kambing. Berarti 4 ekor dimaafkan. Nah, setelah itu 15 ekor unta 3 kambing. Kalau belum sampai 15, 14 tetap 2 kambing. Setelah itu 20 ekor unta 4 kambing. Kalau belum sampai 20 ekor, 19 ekor, ini tetap 3 ekor kambing. Jadi beda dengan zakat emas, beda dengan zakat tijarah, dan beda juga dengan zakat padi. Jadi kalau pada zakat tijarah tidak ada yang dimaafkan. Jadi berapapun yang lebih wajib kita keluarkan zakat. Begitu pula emas, tidak ada yang dimaafkan. Begitu pula dengan zakat padi. Zakat padi itu berapa yang lebih tetap wajib dikeluarkan zakat. Ini kalau dulu padi tidak ada mobil untuk memotongnya, tentu waktu penggilingan pengerontokannya ada sisa, umpamanya setengah karung. Yang sisa itu tidak dikirakan zakat, padanya ini nggak boleh karena nggak ada maaf. Berapapun tetap wajib dikirakan zakat. Beda dengan zakat hayawan.
Kalau zakat hewan ini banyak sekali maafnya. Ya. Dan setelah kita punya 25 ekor unta, ya, 24 ekor masih 4 kambing. Setelah kita memiliki 25 ekor unta, ya, ini baru wajib kita keluarkan satu anak unta betina berumur 1 tahun. Ya, yang dalam istilah bahasa Arabnya disebut dengan binti makhad. Ya. Jadi sebelum 25 ekor unta, yang dikeluarkan pada zakat unta adalah kambing ataupun domba. Setelah kita memiliki 25 ekor unta, baru diwajibkan kita mengeluarkan seekor anak unta betina dengan umur 1 tahun. Ini 1 tahun tahun hijriah, ya, bukan tahun miladiah, bukan tahun masehi. Jadi 1 tahun hijriah. Ya. Jadi lebih kurang 1 tahun hijriah itu hitungan harinya 354 hari 8 jam 48 menit. Ya. Itu perjalanan bulan mengelilingi bumi. Nah, perjalanan bulan mengelilingi bumi adalah 354 hari 8 jam, ya, 48 menit. Perjalanan matahari mengelilingi bumi, ya, 365 hari 6 jam. Ya, jadi dalam 1 tahun, ya, jadi secara ilmu falak, ya, matahari, ya, dia berjalan ke arah timur, bukan ke arah barat, tapi dia berjalan ke arah timur. Ini perjalanannya sendiri. Yang menjalankan matahari ke arah barat itu adalah falak. Falak yang menjalankan itu, putaran falak, karena terlalu cepat putaran falak. Ya. Sehingga matahari kalau perjalanannya sendiri, ya, dia mengelilingi dunia dalam jangka waktu 365 hari 6 jam. Ya. Sisa 6 jam ini kalau pada tahun Masehi, setiap 4 tahun sekali sudah ada 1 hari, ditempatkanlah pada bulan Februari. Maka bulan 2 itu, bulan Februari itu, tanggalnya 28, 28, 28, 29, 28, 28, 28, 29. Nah, setiap 4 tahun sekali tetap dia 29, karena sudah terkumpul 6 jam 4 kali, sudah jadi 1 hari. Nah, maka bulan Februari di tahun Masehi, ya, 3 tahun 28, tahun yang keempatnya 29, selalu demikian. Nah, karena perjalanan matahari yang diperhitungkan. Jadi kalau menyangkut dengan masalah agama, semua yang ada ikatan dengan bulan, semua yang ada ikatan dengan tahun, ini yang diiktibarkan adalah tahun hijriah, bulan hijriah, tidak boleh dengan masehi. Menyangkut dengan balik anak-anak sampai umur anak-anak, ini juga dengan tahun hijriah. Menyangkut dengan iddah perempuan, ini juga dengan tahun hijriah. Semuanya diperhitungkan dengan tahun hijriah. Nah, yang berlendanya, punan ada yang untuk masalah jumlah unta. ya.
mungkin ditanya atau belum beranta kita inang pun lanjut berpadu ilmu yang anu itu wajib pasti betul 2 tahun baru jadi yang lanjut. Unta inang madu-madu maksudnya Bali Mongbo. Jadi apabila yang kita pelihara adalah unta betina semua, umpamanya kita memelihara unta ini di awal tahun, umpamanya 5 ekor. Setelah 6 bulan lalu beranak, sudah sampai 10 ekor. Ini tahun anaknya diikutkan pada tahun induknya. Jadi manakala induknya sampai tahun pemeliharaannya, ini anaknya juga ikut. Jadi kalau sudah ada jumlahnya anak dengan induk sudah sampai 10 ekor, nah ini yang dikeluarkan 2 ekor kambing. Ya Pak? Anak-anak yang dikeluarkan umur 1 tahun. Anak unta baru lahir pun sudah diperkirakan. Umpamanya 1 bulan lagi induknya sudah sampai 1 tahun pemeliharaan, lahir anaknya. Nah ini tetap nanti disah kita membuat perakiraan terhadap induknya, anaknya ikut. Anaknya ikut. Artinya tahun anaknya ini pada tahun mamanya, pada tahun induknya. Kalau umpamanya kita punya 5 ekor betina semua, 1 bulan lagi belum sampai nisab, ini yang betina ini melahirkan, sudah sampai sebelum, maka yang wajib kita keluarkan 2 ekor kambing, karena tahun anaknya ini ikut pada ibunya. Tidak dipisahkan. Kecuali ada penambahan di dalam kita miliki, umpamanya ini kita pelihara 5 ekor, 6 bulan kita beli lain 5 ekor lagi. Ini nanti sampai tahun yang 5 ekor ini keluarkan 1 kambing, sampai yang 5 ekor yang kedua keluarkan 1 kambing. Itu begitu terus. Tapi kalau beranak, ini tahun anak ada pada tahun ibunya. Jadi kalau unta yang dikeluarkan, unta berumur 1 tahun masuk dalam tahun yang kedua, itu unta yang dikeluarkan. Tapi sebelum kita memiliki 25 ekor unta, zakat unta itu tidak dibayar dengan unta, tapi dibayar dengan kambing atau domba. Yang lain loh. Untuk ramai ju. Pamanya dalam kampung katanya na orang fakir melimang, orang miskin na menam. Tajuk je bantu belah. Pak kamenyo jakut dong kamu. Binaunya. Orangnya dia keterima kan tu puak pelihara, puak pulau bagi pengnya terserah orangnya. Apa? Waktu kali keterima orangnya kaji pulau ya hanya pulau lagi nyo. Oleh kali keterima orangnya terserah. Nyo bahasa pulau kerima tem, kalau bagi peng, lah, pulau je. Ya. Menyeramedat, ramedat urang asin. Sedangkan tanyo kena jakut apa kameng, nyanjuk pada hero urang macam nyandung punya jakut lagi nyan. Kan? Pamanya orang miskin Lampung katanya 650. Orang fakir 60 kata kurang pro. Ya. Menyata bagi jakut pada katanya ham rumpok mendare tepo. Ham rumpok mendare tepo. Nyan menyalagi nyan fakir jual hero orang, miskin jual hero orang macam. Ya, fakir hero orang, miskin hero orang. Tapi ya
Kalau fakirnya terbatas, miskinnya terbatas, harta zakat yang ada cukup untuk dibagikan kepada semua, ini wajib dibagikan kepada semua. Ya. Dan pada 36 ekor ya, hingga ya 46 ekor itu satu bintu labun ya. Jadi dari 25 ekor unta sampai kepada 35 ekor itu masih diwajibkan zakat dengan unta yang sama, yaitu satu unta betina dengan umur 1 tahun yang diberi nama dengan bintu mahat. 25 sampai 35 10 ekor 10 ekor itu dimaafkan ya. 25 ekor unta kena satu bintu mahat, 26 juga demikian, 27, 28 sampai 35 ya. Setelah 36 baru ada perubahan pada zakat. Dari 36 diwajibkan satu unta betina yang umur 2 tahun yang diberi nama dengan bintu labun sampai kepada 46. Ini berapa ekor? Nah, 36 sampai 40. Nah, juga 10 ekor kan? Nah, 10 ekor, 9 ekor lah. Nah, 9 ekor dimaafkan. Nah, jadi dari 36 sampai 45 ini zakatnya masih sama. Setelah 46 baru ada perbedaan ya. Jadi kalau zakat hayawan makin banyak makin ringan ya. Zakat kambing 40 ekor diwajibkan satu kambing. Kalau lebih banyak kambing ya 100 ekor satu kambing. Nah, di atas daripada ya 220 satu ekor, 220 ini dalam setiap 100 ekor satu kambing. Nah, jadi semakin banyak semakin ringan zakatnya ya, karena semakin susah pemeliharaannya mungkin. Dan pada 46 sampai dengan 61 itu satu hiqah, unta betina berumur 3 tahun ya. 46 sampai kepada 61 14 ekor dimaafkan, 14 ekor. Nah, kan? Dari 46 ekor unta yang kita bayar satu unta betina berumur 3 tahun sampai kepada 60 ekor unta. Nah, sampai kepada 60 ekor unta. Ya. Setelah 61 baru ada perubahan ya. Jadi 45 ini masih umur 2 tahun, 36 baru umur 3 tahun. Ini dari 36 kita bayar zakatnya satu ekor unta betina umur 3 tahun sampai kepada 60 ekor. Ini masih kita bayar zakat yang sama, nggak ada perubahan ya. Setelah 61 ekor
Ya. Ya. Setelah 61 ekor itu diwajibkan satu unta betina ya, dengan umur 4 tahun ya. Jadi dari 61 sampai dengan 75 itu nggak ada perubahan zakatnya. 61 kita bayar satu ekor unta betina dengan umur 4 tahun. Nah, unta umur 4 tahun belum bisa dijadikan unta kurban. Kalau unta umurnya 4 tahun belum boleh untuk berkurban. Umur 5 tahun unta baru boleh untuk berkurban. Kan? Dan setelah daripada 75 yaitu 76 itu baru diwajibkan 2 unta betina berumur 22 tahun. Ini sampai batasannya kepada 90. Apabila ada 91 ini diwajibkan 2 unta betina berumur 33 tahun. Ini batasannya sampai kepada 120. Nah, apabila ada 121 ini diwajibkan 3 unta betina berumur 22 tahun. Ya. Kemudian di atas itu dibuat hitungan setiap 40 ekor unta ya, diwajibkan satu unta betina umur 2 tahun. Setiap 50 ekor diwajibkan satu unta betina berumur 3 tahun. Kalau kita punya unta 300 umpamanya, 300 itu berapa kali 40 dan berapa kali 50? 300 itu 6 kali 50, berarti 6 ekor unta betina yang berumur 3 tahun. Berarti 100 ekor unta hanya 1 ekor unta. Nah, ini kalau sudah banyak. Dan wajib pada 30 ekor lembu atau kerbau. Hingga 39 seekor anak lembu yang berumur 1 tahun. Dan apabila sudah ada 40 ekor sampai dengan 59 itu diwajibkan seekor anak lembu berumur 2 tahun. 30 ekor lembu ini sudah batasan diwajibkan zakat. Jadi kalau kita punya 30 ekor lembu, yang kita keluarkan zakat adalah seekor anak lembu berumur 1 tahun. Ini dari 30 sampai 39 masih dengan zakat yang sama. 30 sampai 39 masih dengan zakat yang sama. Setelah 40 ekor sampai dengan 59 itu baru dikeluarkan seekor anak lembu berumur 2 tahun. 40 sampai 59 ini masih zakat yang sama. Setelah 60 ekor setelah 60 ekor
ini dikeluarkan 2 unta betina ya, yang berumur 1 tahun. Setelah itu dibuat perhitungan, setiap 30 ekor 1 ekor lembu berumur 1 tahun, setiap 40 ekor 1 ekor lembu berumur 2 tahun. Jadi kalau kita punya lembu 70 ekor, nah kalau kita punya lembu 70 ekor, ini yang kita keluarkan 1 anak lembu berumur 1 tahun untuk 30 ekor, 1 anak lembu berumur 2 tahun untuk 40 ekor, dan begitu seterusnya. Nah, jadi perakiraannya kalau sudah lebih di atas 60 ekor lembu, perakiraannya dalam setiap 30 ekor 1 anak lembu berumur 1 tahun, dalam setiap 40 ekor 1 anak lembu berumur 2 tahun. Nah, kalau ada 120 ekor 120 ekor, boleh kita keluarkan 4 anak lembu berumur 1 tahun, boleh juga kita keluarkan 3 anak lembu berumur 2 tahun, karena 120 itu 4 kali 3 berarti 4 kali 30, 4 ekor anak lembu berumur 1 tahun, dan 120 ekor itu 3 kali 4, 4 kali 3, 4 kali 3, dan 3 kali 4 berarti 3 kali 40, berarti setiap 40 seekor anak lembu berumur 2 tahun, berarti boleh kita keluarkan 3 ekor anak lembu berumur 2 tahun. Jadi begitu hitungan zakat pada lembu dan kerbau. Kabi ote ya, nyo uke insyaallah kabi masalah lembu, unta nyo uke masalah kambing ya. Nyo baru kepegah jakit, cuma golong kepegah syarat untuk kenang jakit ya. Nyo baru kepegah pada saat jakit ji, cuma pu syarat untuk kenang ya, kiban cara pelihara ya. Maka ini kementeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.